Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, pada pagi hari yang cerah ini senantiasa Allah memandang kita dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keridhaan. Semoga Allah benar-benar ridho kepada kita karena kita sudah memasang telinga untuk mendengarkan tausiah-tausiah yang bisa menyejukkan hati kita, yang bisa meningkatkan kualitas amal dan ilmu kita, sehingga mempunyai substansi, nilai, kredit poin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah menjadi bekal yang terbaik untuk kehidupan kita nanti. Salawat dan salam pun senantiasa dan tidak henti-hentinya berdasarkan dari kecintaan kita, kerinduan kita, harapan kita untuk bertemu dan berkumpul kepada kecintaan hati kita, yaitu bersama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menjanjikan Rasulullah ditempatkan ke dalam surga Firdaus, dan kita orang-orang yang mencintai beliau semoga dikumpulkan bersama-sama beliau di surga Firdaus yang kita dambakan dan kita harapkan. Tanpa terasa kehidupan kita sudah berlanjut begitu lama, tapi seakan-akan baru kemarin kita rasakan, seakan-akan baru seminggu yang lalu, seakan-akan baru sehari yang lalu, seakan-akan baru sejam yang lalu. Tetapi kita lihat kondisi kita sekarang ini, ya Allah, di mana uban sudah mulai bertabur, mata sudah mulai lamur, gigi satu demi satu sudah mulai gugur, kulit kita sudah mulai kendur. Ya Allah, sedikit lagi hamba masuk ke liang kubur. Kalau kita sudah merasa seperti itu, sudah merasakan, sudah menyadari, dan kita harus mencari persiapan, mempersiapkan bekal bahwa perjalanan berikutnya ini akan lebih panjang daripada perjalanan dunia. Setelah kita mengalami proses alam kubur, sebelum proses alam kubur kita mengalami proses sakratul maut. Dari proses alam kubur kita langsung dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah hari kiamat nanti di padang mahsyar. Kalau kita orang yang bergembira, yang telah mempersiapkan, mentraining diri kita, mencari bekal yang terbaik untuk kehidupan nanti, insya Allah kita termasuk orang yang berbahagia, orang yang akan selamat dari panasnya api neraka, dari godaan dan cobaan yang luar biasa. Tetapi seandainya kita termasuk orang-orang yang menyesal kemudian, yang tidak pernah bertaubat, yang tidak pernah menyadari kesalahan, tahu-tahu ajal menjemput kita, ya Allah, gerangan apa yang harus kita lakukan di mana neraka sudah menganga, di mana neraka sudah di hadapan kita. Kita akan dilemparkan oleh malaikat, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang dapat kita sesali. Nasi sudah menjadi bubur. Kita ingin hidup kembali, ingin menjadi orang soleh, ingin berbuat amal baik, ingin berbuat amal soleh, ingin meningkatkan kualitas takwa kita, ingin sholat yang rajin, ingin zakat, ingin sodako dan sebagainya. Oh, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa kita undur, kita tidak bisa juga maju, meskipun walau sesecond atau sedetik. Kesempatan masih terpampang luas, ayo kita perbaiki. Setelah kita dibangkitkan di padang mahsyar, nanti akan ada perhitungan dan penimbangan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Insyiqaq ayat 7 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مسرورا
Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Subhanallah, firman Allah, maha benar Allah. Begitu mengerikan dan begitu menggembirakan. Bergembira kalau kita mendapat perhitungan dan penimbangan yang mudah. Amal baik kita lebih berat daripada amal buruk kita. Namun sebaliknya, kalau amal baik kita lebih ringan, amal buruk kita lebih berat, ya Allah, kita akan masuk ke dalam neraka. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 19 sampai 26. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu umqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyatin fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kepada kitabnya, orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanan, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi dalam surga yang tinggi. Buah-buahnya dekat kepada mereka, dikatakan makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang sudah kamu dapat, amal yang sudah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Ya Allah, ya Karim. Begitu indahnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kita resapi, senantiasa terngiang di telinga kita. Sampai Allah juga berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sekecil apapun perbuatan baik, kita akan menuai kebaikan, dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita pun akan menuai keburukannya. Ya Allah, pada menjelang kehidupan hamba nanti, jadikanlah hambamu ini hamba yang pandai, hamba yang soleh, hamba yang selamat dari bentuk yang hamba tidak inginkan. Ya Allah, Allah jauhkan dari api neraka,
Allah tanamkan kepada kehidupan hamba untuk menggapai ridho-Nya. Ya Karim ya Arhamar Rahimin, jadikanlah hamba yang selamat di dunia ini, kelak juga selamat di akhirat, dan bebaskan hamba dari api neraka. Teman-temanku semua yang dimuliakan Allah, sudah begitu banyak pesan-pesan rohani yang kita terima, tausiah pencerahan hati kita, yang semoga kita berharap semakin lama semakin baik perbuatan kita, semakin indah kehidupan kita, semakin manis iman yang kita rasakan. Saya Ustadz Haji Muhammad Amin hanya bisa memberikan tausiah untuk diri saya pribadi, juga untuk teman-teman semua. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih, yang akan memasuki surga yang kita dambakan bersama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.